Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah di malam hari ini bisa bertemu di mata kuliah pemrograman komputer. Malam ini kita bertemu di pertemuan ketiga, melanjutkan materi yang kemarin. Untuk materinya masih sama ya. Kita belajar basic pemrograman Python. Kemarin kita baru nyampe ke operasi aritmatika ya. Menghitung jumlah luas bangun datar. Saya cek dulu hasil tugasnya, mungkin ada beberapa untuk melihat hasilnya sudah sesuai atau belum. Oke, kalau dari ini sih sudah sesuai. Yang sudah mengumpulkan, dari yang sudah mengumpulkan, yang lain yang belum silakan dikumpulkan. Oke, saya lanjutkan materi kita hari ini. Kemarin kita sudah belajar tentang algoritma, notasi algoritma, kemudian flowchart, variabel, penulisan algoritma, menghitung luas, terus pemrograman Python dasar, menginstalasi VS Code, Visual Studio Code, dan membuat program untuk mencari luas bangun datar. Selanjutnya adalah materi tentang Didit Aldiano raise hand. Ini kepencet apa ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau tanyakan, Pak? Boleh, Apa? Pak? Izin bertanya. Tanya apa? Untuk ini, Pak, absennya ini kenapa itu ya, Pak? Buat absen sibuk, kenapa hilang ya? Tadi kan saya absen kecepatan ya 2 menit. Terus sekarang saya mau absen lagi nggak ada. Dengan absensi dihitung kalau online. Absensi dihitung dengan tombol online. Oke, siap, Pak. Ya, nanti akan kehitung. Oke, kemarin kita sudah buat program Hello World, terus meminta inputan nama, menampilkan, menghitung luas. Sekarang kita masuk ke percabangan. Percabangan itu apa? Secara bahasa, ya bercabang programnya. Itu ada pengecekan. Contohnya bagaimana? Contohnya di sebelah kiri dan kanannya ada sebuah program untuk mengecek kelulusan dan predikat mahasiswa. Yang diinput apa? Yang diinput adalah nilai. Dari kode ini kalian sudah tergambarkan apa namanya nanti programnya seperti apa. Contohnya ini kita buat variabel nilai, ya kan? Terus kemudian kita input atau kita masukkan sebuah nilai, nilainya 50. Terus ditampilkan print nilai Anda adalah 50. Terus apakah dia lulus atau enggak? Itu namanya percabangan. Menggunakan fungsi apa atau menggunakan sintak apa? Menggunakan sintak if. Secara bahasa jika ya. Dicek. Jadi ini secara bahasanya nulisnya gini. If jika nilai variabel nilai dalamnya itu nilainya berapa? Lebih besar sama dengan 70, maka ini dijalankan. Selamat Anda lulus. Artinya print selamat Anda lulus dicetak, ditampilkan di layar. Nah, else artinya jika tidak, print maaf Anda tidak lulus. Atau maaf yang dicetak yang bawah.
Diperhatikan ya. Nah, ini perbedaannya adalah, nah kalau dalam Python di sini ada indentasi yang dulu kemarin saya sudah bahas. Indentasi apa? Setelah if ini nggak boleh lurus, tapi ada tab. Kalau di VS Code itu otomatis sih. Ketika kita nulis if, terus di sini kita tulis titik 2, dia akan otomatis maju. Menandakan apa? Bahwa menandakan perintah print di bawahnya itu masih satu kelompok atau satu bagian dari yang atasnya. Terus itu else-nya balik lagi ke pojok. Terus ini aturannya memang harus ada titik 2 untuk tanda bahwa ini selama di bawahnya titik 2 ini adalah satu blok. Else ini. Saya kasih contoh. Saya buat file terlebih dahulu. Bentar. Masih ada yang belum di. Saya buat file terlebih percabangan .py. Namanya tadi kita buat variabel nilai. Terus kita isi 50. Langsung kita itu tadi kemarin kalau tadi itu ada pengecekan ya. Kalau ini ada tampilan nilai Anda adalah, kalau ini langsung kita cek semuanya. If nilai lebih besar sama dengan 70 tadi. Titik 2 enter. Nah, kalau kita enter setelah titik 2 ini dia nggak langsung ke belakang sini, tapi dia akan tab karena aturannya seperti itu. Kalau kita tab ke sini dia akan error. Print selamat Anda lulus. Nah, kemudian else jika tidak titik 2 print Anda tidak lulus. Artinya apa? Ketika nilainya di bawah 70. Kalau kita save, jadi perhatikan di sini kalau masih ada simbol putih di sini artinya belum kita simpan. Jadi kita harus save terlebih dahulu. Bisa menggunakan file, save atau Ctrl S. Kemudian kita jalankan Python 3, nama filenya percabangan tab. Nah, karena nilainya 50, muncul di sini selamat Anda tidak lulus. Kalau ini saya ganti nilainya menjadi 80. Terus saya save, saya jalankan. Selamat Anda lulus. Oke, cukup jelas ya. Nah, di sebelah kanan ini sama, menggunakan if. Bedanya apa? Kalau ini cuma ada 2 kali else, atau 2 pengecekan. Hanya 1 pengecekan, nilai sama dia di atas 70 atau tidak. Bagaimana kalau pengecekannya berkali-kali? Nah, kita bisa menggunakan perintah if, kemudian elif. Bukan langsung else, tapi elif. Jika terjadi if, ada if berkali-kali, atau biasanya recursive if, atau if di dalam if. Jadi di sini semuanya kita pengen membuat program untuk mencari predikat mahasiswa gitu ya. Apakah dia masuk ke predikat A, B, C, D, atau E dari nilai yang dimasukkan. Jadi kita buat variabel nilai, integer, input, masukkan nilai. Yang pertama pengecekan pertama, if nilai lebih besar 90, dia predikat cetak, dia predikat A. Nah, di bawahnya itu enggak else, karena kita ngecek lagi. Elif nilai di atas sama dengan 80, predikat B. Elif nilai di atas sama dengan 60, C. Elif nilai di atas 40, D. Else artinya apa? Berarti kecuali 90, 80, 60, 40. Artinya kalau di bawah 40, dia masuk, selain di bawah 40, itu dia masuk ke E.
Jadi nanti silakan dipraktikkan masing-masing ya. Kalau ini saya kasih contoh, karena kalau cuma contoh ngelihat dari video tanpa praktek, saya yakin nggak akan ingat atau pasti akan lupa. Supaya kita buat inputan terlebih dahulu, nilai sama dengan integer, input, masukkan nilai Anda. Terus kita cek dari pertama, if lebih besar sama dengan 90, berarti predikatnya A. Terus bawahnya di sini adalah elif. Nanti yang terakhir baru if. Saya copy aja. Elif nilai lebih besar sama dengan 90, 80 sama dengan B. Kita tinggal tambahin bawahnya. Copy saja atasnya. Delapan puluh, 70, C. 60, D. Sampai D saja. Kemudian ABCD. Yang terakhir itu bukan elif, tapi else. Kalau di luar itu semua, itu adalah print nilai E. Seperti ini. Kalau saya save, saya clear layar, terus saya jalankan Python, nama file, masukkan nilai Anda, gitu ya. Kita inputkan nilai 60. Jadi selamat Anda predikat D. Kalau saya jalankan lagi, masukkan nilai Anda 78. Selamat Anda predikat C. Oke. Sampai sini ada yang ditanyakan untuk percabangan? Jadi silakan dipraktekkan ya. Kalau online kayak gini saya nggak bisa mantau. Jadi silakan pastikan kalian praktek. Termasuk nanti saya kasih tugas supaya lebih paham. Nah, percabangan ini percabangan 1, ini percabangan bertingkat, istilahnya rekursif percabangan. Kemudian Anda juga istilahnya percabangan satu baris. Nah, percabangan satu baris ini biasanya kalau kita nggak mau ribet. Jadi nulis percabangan hanya dalam satu baris perintah. Contohnya seperti ini. Nilai integer input masukkan nilai. Apakah dia lulus atau tidak kalau di atas 70. Bisa ditulis dalam satu perintah. Status. Bacanya kayak gitu. Sama dengan lulus jika nilai lebih besar sama dengan 70. Else tidak lulus. Ini hanya cara penulisan saja sih. Sebenarnya sama seperti tadi. Tapi orang terbiasa menggunakan yang secara umum sih yang lebih seperti tadi. Ini hanya supaya nggak ribet aja. Nulisnya ditulis dalam satu baris. Percabangan satu baris. Secara umum sama. Selanjutnya adalah percabangan bertingkat. Kalau tadi pakai if, terus else selesai. Bagaimana kalau percabangan di dalamnya ada percabangan lagi? Ngeceknya ada 2 kali, else-nya juga ada 2 kali. Yang dicek itu ada 2 variabel gitu ya. Kalau di sini contohnya, semua kita ingin mengecek kelulusan, itu yang dibedakan adalah kalau dia nilainya 75 lulus, terus dimasukkan usia juga untuk membedakan outputnya. Apakah dia kita sapa dengan adik atau kita sapa dengan kakak. Nah, pertama kita buat inputan nilai. Terus kegeser. Usia sama-sama nilainya integer, masukkan nilai, masukkan usia. Di sini terdapat 2 variabel. If nilai lebih besar sama dengan 75,
Nah, itu pengecekan pertama. Jika iya, dicek lagi apakah dia usianya di atas 15. Jika dua-duanya iya, selamat. Ini lebih kecil ya. Jika usia lebih kecil 15, dicetak selamat adik lulus. Else, selamat kakak lulus. Artinya apa? Ketika nilainya di bawah 15, kalimatnya muncul ada adik. Ketika nilainya di atas 15, yang muncul adalah kakak. Jadi pengecekannya dua lagi. Kemudian baru ini else. Ini else untuk if yang pertama, ini else untuk if yang kedua. Dicek lagi. Usia di atas 15, berarti mohon maaf, Dek. Karena di bawah 15, kita pakai D. Ini untuk yang tidak lulusnya. Ini contoh percabangan bertingkat. Jadi nanti perbedakan antara if, tanpa ada else-nya sekali, atau if, kemudian if, baru else dan else. Atau ada dua variabel yang dibedakan. Silakan dipraktikkan masing-masing nanti ya. Kemudian, baru kita masuk perulangan. Ada percabangan, ada perulangan. Kalau dalam bahasa pemrograman cuma itu ya. Ada percabangan, belajar bahasa pemrograman apapun, buat program apapun, isinya juga, kalau nggak perulangan juga percabangan. Perulangan kita bisa menggunakan kunci dengan for. Perulangan itu gunanya apa? Untuk menampilkan berulang. Menggunakan for dengan fungsi rank. Mudahnya adalah for i in rank 5. Print perulangan ke i. Artinya apa? Kita buat ini variabel i. Variabel ini adalah variabel yang nanti kita cetak. Berulang dari 0 sampai 5. Oh, sampai 4 di sini ya. Jadi 0, kenapa sampai 4? Karena kalau dalam bahasa pemrograman itu biasanya bilangan itu dimulai dari 0. Kalau kita nggak tentukan apakah dia mulai dari 1, defaultnya dalam komputer dia akan mulai dari 0. Makanya yang kecetak di sini adalah, kalau ini dijalankan 0, 1, 2, 3, 4. Padahal di sini kita tulis berulang sampai 5. Kenapa? Karena mulainya dari 0. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. For i in rank 5, print perulangan ke 5. Saya kasih contoh. Jadi biasanya kita buat untuk menampilkan bilangan atau berulang kali. Nanti kita bisa buat program untuk program itu berulang. Ini perulangan. Supaya mencetak for variabel ini bisa apapun ya. Kalau di contoh ini saya tulis i, itu hanya contoh saja, kita bisa nulis nilai atau apapun itu ya. For i nilai in rank, dalam kurung kita pengen mencetak berapa kali, misalnya 10. Nah, setelah for ini jangan lupa titik 2, sama seperti if. Print perulangan ke i. Kita tampilkan teks ke layar, perulangan ke, baru kemudian variabel yang kita tampilkan, nilai. Kalau kita save, dia akan mencetak apa? Kalau kita enter ini, nah kita akan mencetak perulangan ke 0, 1, 2, 3 sampai 9. Karena di sini saya tulis 10, mulainya dari 0, berarti dia variabel nilai ini muncul adalah isinya berulang dari 0, 1, 2, 3, 7, 4, 8, 9. Nah, bagaimana kalau kita pengen mencetak nilai dari 10 sampai 15? Berarti ada dua variabel yang harus kita tampilkan, yaitu angka awalnya berapa, angka akhirnya berapa. Di sini ditulis 10 sampai 16. Kenapa sampai 16? Sampai sebelum nilai terakhir ya, lebih kecil sama dengan. For in rank 10, 16. Jadi nanti di dalam rank ini ada dua variabel yang harus kita input, batas bawah sama batas atas. Kalau saya jalankan lagi,
Dia akan berulang dari 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nah, bagaimana pengen mencetak bilangan genap? Variabelnya nanti nambah lagi, yaitu 2 bilangan di dalam rank. Yang pertama kita batas atas, batas bawah, batas atas, lalu kelipatannya berapa kali. Nah, batas atas, batas bawah, batas atas, terus kelipatannya semuanya 2. Itu untuk menampilkan kelipatan yang kita tampilkan. Jadi 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, dan seterusnya. Jadi ada 3 variabel di dalam rank. Rank itu apa? Rank itu, kalau dalam bahasa Indonesia, rank itu jangkauan. Ini aturan penulisannya memang seperti itu. Terus ada break dan continue. Break ini kalau kita pengen menghitungkan perulangan kita di perulangan keberapa. For A in rank 10, jadi dia akan berulang dari 10 sampai 20. Nah, ketika sampai 15 berhenti gitu. If I sama dengan 15, jika I sudah sampai 15, break, nanti dia akan berhenti di 15. Nah, kita juga bisa continue. If I sama dengan 15 itu tidak ditampilkan, tapi kemudian kita continue. Yang di skip itu adalah I ketika I sama dengan 15. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Saya kira cukup materinya. Untuk perulangan percabangan ini, materinya itu aja, tapi nanti implementasinya akan rumit. Supaya lebih jelas, nanti akan saya kasih contoh tugasnya. Tetapi sebelum sampai tugas, kira-kira ada pertanyaan? Izin, Pak, mau nanya, Pak. Ya. Untuk yang slide halaman 71 kan percabangan 1 baris ya, Pak. Itu Ya. kalimat perintahnya pakai tanda kutip 1, Pak. Apa bedanya kutip 1 dengan kutip 2, Pak? Oh, nggak ada bedanya sebenarnya. Misalnya pakai kutip 2 sama aja ya, Pak? Pokoknya kemarin saya sudah bahas ya di string gitu ya. String itu adalah sesuatu yang ada di dalam kutip, entah itu kutip 1, kutip 2. Belum ada aturan sebenarnya. Mau di Python itu yang dua-duanya bisa dipakai. Pokoknya kalau dia kutip artinya dia string atau abjad. Kayak ini kan hello world, halo, selamat datang gitu ya. Ini kutip 1, ini juga kutip 2, print hello world. Belum ada aturannya sih. Sebenarnya ada aturannya, saya lupa sebenarnya. Kapan pakai kutip 2, kapan pakai kutip 1. Tapi sebenarnya itu bukan aturan, tapi lebih ke kebiasaan yang dipakai, common sense ini. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Makasih, Pak. Supaya lebih paham, saya kasih studi kasus sih. Tadi saya nyari studi kasus di Google. Nah, ini linknya akan saya kirim di grup nanti. Oke, saya taruh di diskusi aja. Pemrograman TL 22B1. Linknya saya taruh di diskusi aja. Nah, sekarang ada kasus pertama. Ini kalau di perintahnya kan buat algoritma ya, bukan saya yang buat sih. Kalau jadi ini adalah ini ada jawabannya sebenarnya. Nah, ini algoritmanya sudah ada. Ini jadi buatnya adalah programnya. Kalian buat programnya. Buat algoritma atau nanti buat algoritma dan program untuk menghitung gaji pegawai. Gaji pegawai didapat dari gaji pokok ditambah tunjangan keluarga dan tunjangan jabatan. Jadi sebenarnya ini matematika biasa ya, maksudnya perhitungan biasa, tapi nanti diselesaikan dengan program. Tunjangan keluarga diberikan pada pegawai yang sudah menikah sebesar 25% dari gaji pokok. Tunjangan jabatan diberikan berdasarkan golongan. Jika golongan A, maka tunjangannya 30% dari gaji pokok, dan jika B, maka 25% dari gaji pokok. Dan jika C, maka 15% dari gaji pokok.
Kalau algoritmanya bagaimana? Di sini sudah ditulis, tinggal kalian implementasikan ke dalam program. Ini udah gampang banget ini. Sebenarnya ini nggak saya kasih sebelumnya, tapi sudah ada di Google ya sudah. Jadi pertama input gaji pokok, input status, input golongan, terus pengecekan pertama, if status menikah, jika statusnya menikah, dan tunjangan keluarga sama dengan 0,25 dikali gaji pokok. Gaji pokok ini nanti kita inputkan, gaji pokoknya berapa. Else tunjangan keluarga sama dengan 0. And if terus dicek lagi, if golongan A, dan tunjangan ini untuk tunjangan golongan ya. Ini tadi tunjangan keluarga yang atas. Dan tunjangan sama dengan 0,3 gaji pokok. Else if golongan B, if golongan C, else jika tidak semuanya tidak punya golongan berarti 0. And if terakhir berarti gaji pegawai adalah total dari gaji pokok ditambah tunjangan, tunjangan output gaji, tunjangan output gaji pegawai, tunjangan output gaji pegawai. Baik, ditambah tunjangan. Terus ini output gaji pegawai artinya adalah dicetak total gaji pegawai yang diterima. Oke, jelas ya? Jadi silakan dibuat programnya dengan bahasa pemrograman Python, sama nanti silakan dikumpulkan di menu tugas. Saya buat dulu menu tugas. Program percabangan. Yang penting yang diupload adalah PDF-nya ya. Jangan ada yang upload file Python-nya, tapi silakan upload PDF-nya. Itu 2024, Pak. Nggak apa-apa. Terus ada 2 soal ya. Soal yang kedua adalah konsumen pada sebuah bank akan mendapatkan bunga dan pajak dari tabungannya. Bunga didapatkan berdasarkan jumlah tabungannya. Jika tabungannya antara 1 sampai 1 juta, maka mendapatkan bunga 9% per tahun dari total tabungannya. Tabungan 1 juta sampai 10 juta mendapatkan 12%, 10 sampai 100 mendapatkan 15%. Ini percabangan semua ya, nggak ada yang for ya. Nanti pertemuan selanjutnya saya cari soal yang for ya. Dan di atas 100 juta mendapatkan bunga 17%. Semua konsumen dikenakan pajak sekitar 1% per bulan dari total. Buat algoritma untuk menghitung berapa bunga dan pajak per bulan. Nah, ini algoritmanya. Input tabungan, jika tabungan antara 1 sampai 1 juta, dan bunganya adalah ini. Else, antara lebih kecil sama dengan 1 juta, ini lebih besar sama dengan 100 juta. Tadi 100 apa 10? Antara 10 sampai 100. Jika lebih kecil sama dengan 100, dan ini else bunganya 17. NE pajak sama dengan 0 tahun. Output bunga, output pajak. Cetak bunganya itu aja. Yang pertama adalah masukkan tabungan. Oke? Ada pertanyaan? Insyaallah cukup, Pak. Gimana? Tugasnya yang kasus 1 tadi doang kan, Pak? Ya, kasus 1 dan 2. Itu Oh, baru 2 juga. ya, kasus 1 dan 2. Itu dua-duanya itu masih soal tentang percabangan ya. Yang perulangan belum, nanti untuk minggu depan aja. Untuk pengumpulannya dalam bentuk PDF juga, Pak. Ya, PDF. Di PDF. Oke, mungkin ada beberapa masukan ya. Masukan dari saya. Biasanya, kalau aturannya di mana-mana itu tugas ya. Ini ya. Mungkin saya lupa ya. Pertama, jangan lupa cetak nama dan NIM ya di sini. Kalau nggak ada nama dan NIM, nanti saya anggap bukan dia yang ngerjakan. Kemudian, kodenya itu bukan di screenshot ya. Kodenya itu bukan di screenshot, tapi kemarin saya udah bilang belum ya? Lupa ya. Kode itu bukan di screenshot, tapi di copy. Jadi nanti kodenya itu teks, bukan gambar. Paham ya? Kalau yang punya Bayu gimana, Pak? Saya copy tapi bentukannya kayak screenshot. Ya itu karena langsung di copy ke Word. Jadi di copy paste spesial. Paste spesial tahu kan? Tahu. Jangan langsung di paste. Mana sih Word saya? Kalau langsung di paste nanti formatnya sama seperti hitam-hitam kayak gitu, seperti screenshot. Tapi paste spesial terus kemudian formatnya dihilangkan. Blank dokumen.
Biasanya ada di sini ada paste. Ntar saya copy dulu sesuatu dari Visual Studio Code. Sama ini saya Ctrl A, C. Paste spesial. Di sini keep text only. Nah, baru kemudian aturannya sih biasanya spasinya 1. Spasi yang ada di tas ini. Yang mana? Ini. Bukan. Spasi yang ini. Spasinya 1 dibuat italic. Biasanya. Seperti itu ya. Ada pertanyaan yang lain? Kalau nggak ada, silakan gunakan sisa waktunya untuk praktek daripada nanti numpuk-numpuk lagi tugasnya. Karena nanti kemungkinan besar kalau saya ngajar tiap pertemuan ada tugas ya. Karena tugas itu bagian dari praktek ya. Karena kalau mata kuliah seperti ini kan sebenarnya mata kuliah praktek ya. Teorinya lebih dikit. Jadi silakan dipraktekkan. Yang dipraktekkan itu apa? Ya langsung dikerjakan tugasnya aja. Kalau pengen praktekkan yang ada di PowerPoint juga silakan supaya lebih paham. Oke, terima kasih sudah datang. Ya. Pak, izin Pak. Absensi saya Pak. Saya dari TL22 C1. Ya udah. Nanti C1 ya nanti kan C1 minggu depan. Nanti saja. Oh, nanti saja. Ya. C1 kan weekend kan? Iya Pak. Ya. Kalau untuk absen D1 gimana, Pak? Soalnya udah ditutup lagi absennya. Kalau udah ngeklik tombol online artinya sudah absen ya. Saya pialing Pak, gimana? Tadi kan C1. Ya nggak bisa kan ngeklik tombol online di itu. Kalau udah ngeklik tombol online artinya sudah absen. Ya. Pak, mohon maaf untuk pertemuan kedua, Pak. Absen saya nggak ada, Pak. Absen saya nggak ada itu karena belum absen atau apa? Udah absen, Pak. Yang pertemuan offline itu, saya udah absen, tapi kok barusan dicek nggak ada. Ya, nanti saya cek. Oke. Terima kasih, Pak. Untuk tugas pertemuan 2 yang udah ngumpulin kan sebelumnya nggak tahu ya Pak kalau pakai PES spesial gitu ya. Harus dirubah dulu atau gimana Pak? Nggak Biarin usah. aja, Pak. Dibiarin aja. Yang penting nanti di pertemuan selanjutnya silakan disesuaikan di tugas Oke, kedua. Pak. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, saya akhiri. Jadi sisa waktunya kalian gunakan untuk mengerjakan tugas, menghitung gaji, sama menghitung pajak tabungan. Terima kasih yang sudah datang. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.